Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Restu Melati Hunafa dengan NIM 19153018. Dari kelompok 5 kami akan menjelaskan mengenai kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di Provinsi Banten, mencakup mempelajari dan mengkaji interaksi sosial masyarakat Banten dalam menjalankan kegiatan keagamaannya. Nah, agama merupakan salah satu hal yang penting yang memang harus ada pada diri manusia. Mengapa demikian? Karena dengan agama, maka hidup seseorang akan lebih terarah dan memiliki pedoman. Sebelum pembahasan inti, saya akan sedikit menjelaskan apa itu kegiatan keagamaan. Nah, kegiatan keagamaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang ada hubungannya atau kaitannya dengan agama. Nah, kegiatan-kegiatan keagamaan ini berbeda-beda tergantung agama apa yang mereka anut. Selain itu, dalam satu agama pun banyak kegiatan-kegiatan agama yang memang ada hubungannya dengan interaksi langsung antara seorang hamba dengan Tuhan atau interaksi yang secara tidak langsung. Dari berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan itu memang sangat beragam. Di Indonesia juga seperti itu, karena memang dalam satu wilayah itu tidak ditempati oleh satu agama saja, melainkan banyak agama. Di Banten pun seperti itu. Walaupun di Banten mayoritasnya adalah Islam, tetapi masyarakat non-muslim dapat beribadah dengan tenang karena adanya sikap toleransi dan saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Nah, interaksi sosial yang terjadi pada saat kegiatan-kegiatan keagamaan, selain itu bentuk dari hubungan kita terhadap Yang Maha Kuasa, itu juga merupakan bagian dari hubungan kita dengan manusia lainnya. Karena kita sebagai makhluk sosial tidak akan pernah bisa lepas dari manusia lainnya. Nah, di Banten sendiri, hampir seluruh daerah itu ketika melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan itu selalu dibarengi dengan budaya-budaya atau tradisi-tradisi yang ada di setiap daerahnya tuh berbeda-beda, seperti peringatan-peringatan hari besar keagamaan. Nah, kegiatan-kegiatan keagamaannya selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada Saudara Restu yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Nah, saya di sini akan melanjutkan materi berikutnya, yakni Banten merupakan daerah yang menjadi salah satu pusat perdagangan internasional dan Kesultanan Islam yang kuat di Nusantara. Nah, ada menurut para ahli, yakni Snook Hugronje sebagai masyarakat muslim yang lebih sadar diri dan lebih taat dalam menjalankan ajaran agama dibandingkan dengan daerah lainnya. Nah, di Pulau Jawa menjadikan citra Banten sebagai daerah yang religius. Bahkan masih dalam catatan Snook Hugronje pada akhir abad ke-19, orang-orang Banten merupakan orang-orang yang sangat menonjol di antara orang-orang Asia Tenggara yang menetap di Mekah, baik sebagai guru maupun sebagai murid. Nah, di Banten sendiri juga memiliki kegiatan-kegiatan keagamaan yang tujuannya untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di Islam, fokus kebudayaan orang Banten adalah religi, maka tumbuhlah seperti bangunan masjid, pesantren, majlis taklim, musola, dan sekolah Islam lainnya, atau sekolah seperti pondok pesantren seperti itu. Nah, kegiatan yang dilakukan yang paling umum seperti pengajian seringkali dilakukan di majlis taklim. Dan juga tidak hanya melakukan kegiatan-kegiatan agama Islam, di Banten juga ada kegiatan agama lain, yakni seperti umat Kristiani atau yang beragama Protestan, Buddha, Hindu. Mereka merayakan perayaan hari besar mereka yang ada di Banten dengan mendatangi gereja atau vihara dan lain sebagainya.
Nah, Islam juga merupakan agama mayoritas di Banten. Banyak sekali kegiatan keagamaan di Banten yang salah satunya seperti pengajian Majelis Taklim, Maulid Nabi, peringatan Hari Besar Nabi Muhammad SAW, seperti pesantren kilat dan hari besar Islam lainnya. Nah, pengajian Majelis Taklim juga biasanya diikuti oleh bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan remaja-remaja atau anak-anak yang bertujuan untuk memperkuat iman mereka, seperti di Kampung Tobat khususnya. Ya baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan akan disambung oleh pemateri berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Kudsiyah El Hadi dengan NIM 1915313 akan menjelaskan tentang Maulud Fatimah di Banten. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya perayaan keagamaan di Serang, Banten terbagi menjadi dua, yaitu Mauludan atau Panjang Maulud dan juga Maulid Fatimah. Mauludan atau Panjang Maulud sendiri dilakukan pada bulan Rabiul Awal untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, sedangkan Maulid Fatimah dilakukan pada bulan Rabiul Akhir untuk memperingati haul Syekh Abdul Qadir Ad-Jailani. Sebenarnya, Panjang Maulud merupakan pesta rakyat, karena ritual tahunan ini berpuncak pada acara memperebutkan isi tumpeng. Tua atau muda, laki-laki, perempuan, anak-anak, dan orang dewasa saling berebut untuk mendapatkan tumpeng. Isi tumpeng dalam Panjang Maulud diyakini masyarakat membawa berkah dalam hidup mereka. Tidak diketahui pasti kapan ini tradisi dimulai, sejak kapan. Tradisi Panjang Maulud terkenal sejak zaman Sultan Ageng Tirtayasa. Selain itu juga, karena Maulid Fatimah di Banten diidentikan pula dengan perayaan haul Syekh Abdul Qadir Ad-Jailani yang wafat pada bulan ini, makanya haul ini dihadiri, atau Panjang Maulid Fatimah ini dihadiri oleh kaum ibu-ibu Majelis Taklim yang berusia 35 tahun ke atas. Adapun untuk waktunya, ritual Maulid Fatimah ini biasa dilaksanakan mulai jam 8 sampai jam 12 siang atau jam 1 sampai jam 4 sore. Tapi yang paling sering dilakukan adalah pada waktu pagi hari. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Syidkin Alia dari kelas PMI 3A dengan NIM 1915336. Saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang interaksi sosial antara agama. Yang kita ketahui, banyak sekali beraneka ragam agama yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, yaitu ada agama Islam, Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Dengan adanya perbedaan agama ini tidak menghambat suatu masyarakat untuk menjalin komunikasi yang baik antar agama. Dengan contoh peribadahan tempat ibadah yang saling berhadapan yang berada di Jakarta Pusat, yaitu Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral. Dengan adanya pemerintah menetapkan kebijakan ini, yaitu masjid dan gereja yang saling berhadapan, maka masyarakat tersebut yang beragama Islam ataupun Kristen saling mengikat, saling berkomunikasi yang baik dan menjalin tali silaturahmi yang baik, sehingga mereka tidak terjadinya miskomunikasi atau saling bertoleransi antar agama. Dengan contoh lain, yaitu Gereja Metodis Indonesia Sion Dadap dan Masjid Jihadul Mukminin yang berada di Tangerang, Banten. Pemerintah sudah menetapkan masjid ataupun gereja yang saling berhadapan dengan tujuan saling mengikat antar masyarakat supaya tidak adanya miskomunikasi atau menimbulkan kerukunan antar agama. Karena
salah satu penyebab miskomunikasi atau tidak rukunnya antar agama yaitu dengan tidak menghargai satu sama lain antar agama. Nah, dengan adanya tempat peribadahan yang saling berhadapan memungkinkan untuk memungkinkan untuk masyarakat menjalin tali silaturahmi yang baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ahmad Syahrullah dengan nomor NIM 1915327. Saya akan sedikit memaparkan tentang kegiatan keagamaan di Banten yang selanjutnya, yaitu sholat Jumat. Sholat Jumat pertama kali dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW saat beliau hijrah dari Makkah ke Madinah, yaitu ketika tiba di Kubah. Rasulullah SAW ketika tiba di Kubah pada hari Senin sampai hari Kamis, beliau mendirikan masjid untuk beribadah kaum muslim di Kubah. Sholat Jumat hukumnya adalah fardu ain bagi setiap muslim mukallaf, laki-laki, merdeka, sehat, dan bukan musafir. Sholat Jumat adalah sholat yang diwajibkan selain sholat fardu 5 waktu yang dikerjakan setiap hari. Sholat Jumat dilakukan dengan 2 rakaat dan dikerjakan pada waktu zuhur setelah 2 khutbah. Orang yang telah mengerjakan sholat Jumat tidak diwajibkan mengerjakan sholat zuhur. Dan di masa pandemi COVID-19 ini, sholat Jumat yang dikerjakan di salah satu masjid di Tangerang, Banten masih tetap ramai, ada dari anak kecil, pemuda, sampai orang tua. Walaupun sholat Jumat masih dikerjakan, masyarakat harus tetap menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Anggota TNI pun menghimbau agar semua masyarakat yang melaksanakan ibadah sholat Jumat harus tetap menerapkan protokol kesehatan untuk meminimalisir penularan virus COVID-19. Baiklah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin meneruskan pembahasan dari apa yang telah dipaparkan oleh para pemateri sebelumnya. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwasanya interaksi sosial antar agama merupakan sesuatu yang sudah biasa terjadi, merupakan sesuatu yang sudah lumrah terjadi. Bukan hanya di negara-negara tetangga, bukan hanya di negara-negara asing, bahkan di negara kita sendiri pun interaksi sosial antar agama ya sudah biasa terjadi. Karena apa dan karena kenapa? Karena memang interaksi sosial antar agama sudah diterapkan sebelum merdekanya negara kita. Siapa yang menerapkan? Ya jelas bukan Fir'aun, tapi nenek moyang kita terdahulu. Dan bukti nyata nih, bukti nyata penerapan interaksi sosial telah terrealisasikan di negara kita. Contoh nyata yang terjadi di Kota Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Ketika umat Hindu-Buddha selesai melakukan peribadahan di vihara, satu hal yang harus kita ketahui bahwasanya vihara adalah tempat ibadahnya umat Hindu-Buddha. Jadi setelah mereka melakukan peribadahan, mereka langsung bergaul, mereka langsung berinteraksi, mereka langsung berjual beli di Pasar Rangkas Bitung. Karena memang mengingat letak geografis Pasar Rangkas Bitung dengan vihara itu sangat berdampingan sekali, sangat berdekatan sekali. Jadi setelah mereka melakukan peribadahan, mereka langsung bergaul, langsung berinteraksi dengan agama-agama lain, tidak terkecuali dengan negara kita, agama Islam. Oleh karenanya, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena memang asas negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu tujuan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili daripada kelompok 5 ataupun teman-teman saya yang lainnya. Saya undur diri. Satu kata mutiara yang saya ingin ucapkan,
kuntu pisolopis kuntul baris rawe-rawe rantas malang-malang putung. Perbedaan jangan sampai melahirkan perpecahan, tapi dengan perbedaan kita harus saling melengkapi dan menghargai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.